sorry ya, Kang Didin Goreng, tapi pasti ingat semua nih sama Kang Didin Gorengnya. Kang Didin tumis. Ya, silakan. Yang berikutnya saya akan persilakan Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Satu pertanyaan aja, sampaikan dengan cepat, singkat, biar Bunda Helvi segera menjawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kan aku baru belajar nulis ya. Terus kemarin nyoba nulis di aplikasi lain. Nah, terus tapi kayaknya sama editornya tuh harus pakai PUEB. Tapi kok aku lihat banyak yang lolos juga yang bahasanya cuma gua elu dan bahasa yang biasa-biasa kok lolos, giliran aku diprotes terus. Jadi kadang-kadang mau nulis bingung, ini sesuai PUEB nggak ya? Sampai saya tuh buka lagi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Bunda Helvi langsung. Ya, untuk narasi dia sesuai dengan PUEB untuk narasi. Tetapi untuk dialog itu bisa bebas kok. Misalnya dialognya kita dialog di Jakarta Fair sama penjual kerak telur. Yang ngomongnya, "Beh, berapa nih, Beh?" Kan By the gitu. way, Jakarta Fair lagi berlangsung ya, silakan kita dukung sama-sama. Belum ke sana. Enggak kayak seperti itu gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Dialog itu membutuhkan sesuatu yang lebih real gitu. Kalau dialognya memang di dunia ini, di Jakarta, atau misalnya dialognya di Papua, ya pasti ada bahasa-bahasa Papuanya. Mari kita baku dapa, kan gitu. Ya, mari kita bertemunya baku dapa gitu. Itu supaya memberi warna lokal dalam cerita. Jadi gitu. Jadi fungsinya ada bahasa daerah di situ, ada itu fungsinya juga untuk memberi warna lokal dalam cerita itu. Misalnya Anda lagi di Bandung, maka iya teh sabaraha gitu ya, misalnya nanya atau apa dialog gitu, untuk memberi warna lokal dan menguatkan kearifan lokal di sana gitu. It's okay, nggak masalah. Tapi dalam narasi tidak gitu. Itu aja pegangannya. Nah, kalau misalnya memang ada cerita-cerita yang gue elu semuanya begitu ya. Nah, ini mungkin alirannya lain lagi nih. Ini alirannya Raditya Dika, alirannya Mas Hilman Lupus, itu udah alirannya lain lagi gitu. Tapi kalau yang saya maksud di sini, yang saya bicarakan secara umum adalah sastra Indonesia secara umum ya, sehingga kita tetap boleh memakai dialek dan lain-lain itu di dalam bahasa slang itu di dalam dialog, tapi sekali lagi tidak untuk narasi. Narasi harus sesuai PUEB. Gitu. Nggak usah ragu, nggak usah ragu. Itu juga bisa diedit kok oleh editor kan, kalau misalnya nanti mau dibukukan, jadi nggak masalah, kan setiap penerbit punya editor. Baik, yang berikutnya saya persilakan Sela Nurkolbia, silakan satu pertanyaan. Ya, terima kasih kepada Bunda Asma sama Bunda ya. Izin bertanya, dalam menghidupkan tokoh, apakah tokoh yang dibuat itu boleh karakter si penulis sendiri, namun sebagai sosok yang lain dalam cerita tersebut? Mohon penjelasannya Bunda, terima kasih. Boleh banget, ya. Kalau kamu baca Ketika Mas Gaga Pergi, Gita itu karakter saya waktu remaja. Gita tuh saya banget waktu remaja gitu. Jadi sangat boleh gitu. Tetapi nanti seiring waktu kita jadi lebih dewasa, kita nanti bisa mengambil jarak antara kita dengan tokoh-tokoh kita. Ya, jadi kadang-kadang ya berjarak itu menjadi sesuatu yang bagus dan lebih menarik. Ya. Kalau kita perlu jarak tertentu untuk menghadirkan novel yang lebih berkualitas. Jarak dengan kita sebagai penulis. Begitu. Nah, tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, kayak misalnya ketika Mas Gaga Pergi, dibutuhkan karakter Gita, dan saya nggak perlu nyari kemana-mana, karakter Gita itu udah karakter saya waktu SMA gitu, waktu SMP gitu. Jadi saya langsung ambil karakter saya ketika itu dibutuhkan. Tapi kalau tidak, sebaiknya kita berjarak dengan novel kita. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ngambil orang-orang sekeliling kita. Jadi kalau misalnya karakter ibunya saya ambil aja karakter ibu saya, boleh banget dicampur dengan karakter tante saya. Nah, dicampur lagi dengan karakternya Ibu Mega. Ini jadi karakter 3 ini saya jadikan satu karakter, misalnya kayak gitu. Itu juga boleh. Ya, orang yang kita ketemui, orang yang tidak kita kenal, selebritis barangkali. Saya mau pakai karakternya Doyoung NCT, misalnya gitu kan, atau BTS untuk salah satu tokohnya gitu, tanpa nyebut-nyebut BTS, tapi karakternya itu
tanpa nyebut-nyebut NCT tapi karakternya sangat Henry atau Doyong misalnya, ya anak-anak sekarang gitu sangat dibuat seperti itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bikin fanfiction hati-hati ya sekarang ya, sudah ada hukum yang mengatur itu ya, setahu saya gitu, hukum hak ciptanya gitu. Nah tapi kalau bikin yang kita terinspirasi dari, kayak saya tuh waktu itu terinspirasi dari tukang bakso langganan saya ya, Gatot ya, di waktu saya remaja ya, Mas Asma, kita punya tukang bakso favorit yang orangnya rapi itu banget. kemarin resonansi Asma Nadia di Republika Iya. menantu Iya. seperti tukang bakso. Akhirnya saya pakai untuk inspirasi salah satu tokoh di cerpen saya dan sebagainya. Jadi boleh dari orang-orang yang kita kenal atau dari penggabungan dan sebagainya, sangat boleh. Gitu ya. Baik, Bunda Helvi, saya coba ini P. Zaima, silakan Zaima. Langsung cerah dia, langsung tersenyum dia, tersenyum lebar. Silakan Adinda, dari kota mana? Di mana? Masih Masih senyap? lihat? Oke, iya. Sudah? Oh, masih senyap itu. Coba di-unmute dulu. Bukan di-mute oleh panitia, bukan kan ya? Belum. Masih masalah, Zaima? Oh ya, saya ganti dulu ya ke ke Sasa Yamza, silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota mana Sasa? Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Oke, pertanyaanmu? Jadi gini, saya punya tokoh di mana si tokoh lelaki ini mempunyai penyakit venusfobia, di mana dia itu trauma terhadap wanita. Dan untuk tokohnya ini saya merasa kurang konsisten gitu. Di awal dia memang alergi banget sama wanita, terus ketika merasa terapi, gimana biar si tokoh ini tetap terlihat wibawa gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Iya, ya. Silakan, sebenarnya saya suka banget misalnya dengan tokoh-tokoh di drama Korea ya. Tokoh-tokoh utamanya selalu punya ciri khas yang tertentu berdasarkan riset ya, dibuat oleh writer-nya gitu ya, oleh penulisnya dengan riset yang luar biasa. Seperti misalnya dia penganut venustrophobia tadi gitu ya. Jadi kalau ngelihat cewek langsung keringet dingin, langsung pingsan dan sebagainya gitu. Nah, karakter ini harus dijaga konsistensinya dan kemudian kamu harus melakukan riset terhadap ini gitu. Ya. Jadi harus riset tentang tokoh. Kalau kita misalnya dia punya penyakit tertentu, misalnya dia skizofrenia, maka kita harus riset tentang skizofrenia itu, nggak bisa enggak gitu. Dia punya psikosis. Dia dia misalnya ya seperti tokoh Lia di novel Haya 2 ya. Iya, itu harus riset, nggak bisa kita cuman bilang aja dia skizofrenia, udah. Nggak bisa gitu. Dia pengidap ini venustrophobia gitu. Nggak bisa, tapi itu seperti apa tanda-tandanya ini, dan itu nanti kepake banget di klimaksnya. Apa yang terjadi di klimaks dengan dia yang seperti itu kondisinya, dan bagaimana kalau dia mau dipulihkan, bagaimana cara pemulihannya. Anda harus riset. Jadi harus konsisten gitu, dan harus dipikirkan betul tiap babnya gitu, konsistensi bahwa dia pengidap ini gitu. Kalau enggak, buang aja itu bagian itu dan cari yang lain gitu, yang lebih cocok dengan novelnya, seperti itu. Oke ya, berikutnya silakan Mas Onet nih mewakili kaum ayah nih setelah. Ya, silakan, langsung saja. Dari kota mana? Baik. Assalamualaikum Mbak Asma, Mbak Elvi. Saya panggil Mbak aja ya, karena mungkin kita hampir seumuran. Saya satu angkatan dengan Mbak Asma, dan Mbak Elvi angkatan kakak saya. Saya dari Bekasi. Sebelumnya saya di Papua selama 30 tahun. Jadi, ya ini terlepas dari penokohan. Saya dulu saya menulis sejak SMP. Dan ketika itu kiblat saya adalah Mas almarhum Hilman Hariwijaya dengan Mbak Zara Zetira, Golagong, dan sebagainya. Tetapi ketika
artinya dengan bahasa remaja, dengan kejadian-kejadian pada masa itu. Dan ketika saat ini saya buka kembali karya-karya saya yang lama, ternyata udah nggak update dengan ini. Nah, pertanyaan saya, mohon tipsnya dari Mbak Helvi, bagaimana supaya kita bisa membuat novel yang everlasting, kapanpun dibaca itu masih masih relevan dengan waktu di saat kita membaca itu. Itu Mbak Helvi, Mbak Asma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mas, Ini pertanyaannya membuat novel yang everlasting gitu ya, yang abadi gitu ya. Tapi kalau kita lihat novel-novel yang tadi saya sebut itu sampai sekarang masih dibaca orang ya, dan kalau kita lihat juga ya kayak apa namanya komik, kemudian novel-novel lama gitu, karya-karya Adiluhung itu memang masih selalu dibaca sampai sekarang gitu. Nah, sebenarnya apa yang membuat sebuah karya itu menjadi abadi? Sebenarnya adalah nilai-nilai universal yang berada di dalamnya, itu yang pertama gitu. Jadi walaupun dia berbicara tentang abad 12 barangkali, dia berbicara tentang abad 15, tetapi nilai-nilai itu masih relevan sampai sekarang, itu nggak masalah gitu. Bahkan kalau menurut saya novel-novelnya Mas Hilman ya, dengan hormat buat saya itu sangat kepake untuk mengetahui remaja-remaja Indonesia tahun 80-an 90-an ketika kita melakukan penelitian dengan sosiologi sastra. Ya, itu keren banget. Jadi kita bisa tahu nih remaja Indonesia tahun 90-an itu dari novel-novelnya Hilman, Bolagong, novel-novelnya Zara Zetira gitu. Ya. Artinya kepake kok gitu. Cuma mungkin sekarang nggak cocok lagi dengan kita, mungkin karena kebutuhan kita sudah berbeda gitu ya, ada kebutuhan kita sudah lain, dan kemudian mungkin untuk anak-anak sekarang dia juga cara membacanya beda dan sebagainya. Kalau buat kita itu nostalgia gitu. Jadi menurut saya kalau kita ingin membuat sebuah karya, bagi saya karyanya Golagong sih buat saya sampai sekarang masih everlasting ya. Karyanya Hilman saya masih suka gitu. Walaupun saya juga suka karya-karyanya Budi Dharma. Artinya dari yang berat, dari yang ringan sampai berat gitu. Buat saya masing-masing punya tempat di hati saya gitu, punya keistimewaan masing-masing. Nah, kalau kita ingin karya kita terus dikenang orang, satu tadi buat sesuatu yang universal nilainya. Biasanya tentang cinta, persahabatan, tema-tema yang universal. Kemudian yang kedua, konsistensi berkarya, sehingga ketika ada satu karya kita yang meledak, orang akan melihat karya-karya kita sebelumnya. Misalnya gini, kalau Anda baca Siti Nurbaya sekarang, apakah relevan Siti Nurbaya sekarang? Tidak, sama sekali tidak relevan. Tapi ketika kita membaca Siti Nurbaya sekarang, kita merasa kita membuka sebuah jendela baru tentang Indonesia di tahun sebelum kemerdekaan, ya, dengan ternyata ada kawin paksa dan sebagainya, itu menjadi jendela baru kita walaupun dia di masa lampau gitu. Dan sampai sekarang masih dibaca karya itu. Gitu. Jadi mungkin kita perlu konsistensi berkarya itu, dua hal itu menurut saya yang paling perlu. Kemudian yang ketiga adalah capaian-capaian baru yang mungkin kita bisa kita raih ya. Kalau misalnya dulu kita menulis tentang ini, maka sekarang mungkin kita harus memasukkan tentang situasi sekarang. Mungkin sekarang orang butuh tulisan-tulisan misalnya novel tentang settingnya itu COVID misalnya, ya. Kemudian tentang teknologi digital yang demikian maju, ya. Bahkan mungkin yang relevan juga adalah yang selalu relevan adalah misalnya membuat cerita pendek anti korupsi, misalnya kumpulan cerita pendek anti korupsi, ya, atau novel tentang yang seperti itu gitu. Dan insya Allah ya memang setiap karya ada zamannya. Tapi ada karya-karya tertentu yang bisa menembus zaman dan itu adalah rahasia. Karena kita nggak pernah tahu formulanya itu sebenarnya yang paling tepat itu apa. Tadi saya kira adalah tadi sifat universalnya, kemudian dua, konsistensi dari pengarangnya yang terus berkarya, atau dia membuat sesuatu yang berbeda pada masanya, yang belum dibuat orang pada masanya, sehingga karya itu kemudian menjadi karya kanon, menjadi karya avant-garde pada masanya, menjadi karya garda depan pada masanya. Dan karena kita ingin mencari karya-karya garda depan Indonesia yang mana ya, oh kita lihat ini Salah Asuhan, kita masih baca, oh kita lihat lagi Ateis, karya Ahdiat Kamiharja, kita masih baca, dan sebagainya. Seperti itu. Gitu ya, Mas. Mas Anet. Ya, mudah-mudahan karya kita bisa melintasi zaman ya. Semoga juga sastra mendapatkan tempat di kurikulum Merdeka ya sekarang ya, supaya
kita lebih lebih banyak karya sastra yang kita baca ya, dan bisa menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih Bunda Elvi. Boleh nggak 2 pertanyaan lagi? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Kalau sama kakak kan bisa itu ya, bisa perpanjang. Baik, Zaima, kamu sudah bisa bertanya kah? Oke, ya silakan Zaima. Tadi ini kemudian berikutnya Dio Agung Purwanto ya, silakan. Ya, Zaima langsung saja pertanyaannya. 1 pertanyaan dari kota mana dirimu? Sudah saya tulis. Nggak apa, boleh disebutin lagi. Nggak apa, lisan aja. Oh, oke. Jadi kayak ini ada suaranya nggak Bunda? Ada. Aman. Oh, ada. Jadi begini, dalam pengucapan atau dialog dalam sebuah novel itu kan biasanya ada intonasinya dalam tanda kutip. Nah, untuk melihat alur dari novel yang dibaca anak muda sekarang itu kan kebanyakan seperti kata-katanya kan digabung dari yang Inggris ke Indonesia, kan itu biasanya digabung Bunda. Nah itu kira-kira iya anak Jaksel kayak gitu kan. Kalau melihat ke arah situ kan biasanya ada arti yang sebenarnya itu kayak kasar, bahasa kasarnya kan. Cuman kalau dibaca dalam bahasa Inggris it's fine aja. Sebenarnya itu kan kayak gimana gitu, kayak sendiri nulis kayak ya ampun ini sebenarnya kayak bagaimana. Dan saya meminta tanggapan dari kedua beliau ini melihat novel-novel yang sekarang itu yang masih dicampur bahasa Inggris ke Indonesia begitu. Baik, mana ya kebanyakan itu? Di aplikasi ya? Dia berbagai di aplikasi. Silakan Bunda Elvi. Ya, sebenarnya kalau itu untuk menguatkan karakter tokoh, misalnya tokohnya nih ada anak Jaksel yang memang seperti itu, satu tokoh yang seperti itu gitu, dengan temannya satu lagi yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi kan tidak semua tokoh seperti itu ngomongnya. Jadi hanya untuk mencirikan saja, ini dia cara ngomongnya seperti ini dan sebagainya gitu. Dan di narasinya juga tidak seperti itu. Jadi nggak masalah, Zaima. Tapi kalau di novel itu narasinya juga seperti itu, semua tokohnya berbicara seperti itu, ya itu novelnya berarti kurang baik ya. Belum menjadi novel yang standar. Seperti itu. Tapi kalau hanya 1-2 tokohnya untuk menguatkan karakter dia sebagai anak masa kini, anak Jaksel yang ngomongnya seperti itu, kemudian ada karakter misalnya guru bahasa Indonesianya, ada karakter tokoh-tokoh lainnya yang tidak seperti itu memperkaya. Tapi kalau semuanya begitu sampai ke narasinya juga seperti itu novel yang gagal begitu. Oke. Ini bagus juga kayaknya untuk pertemuan belajar dari bintang pekan depan ya. Kita coba nih, tadi kan salah satu cara menghidupkan tokoh dengan memberikan nama. Jadi kalau bisa namanya kita ganti ya. Kayak tadi kan Mas Didit Goreng gitu ya. Nanti saya akan milihnya sesuai dengan nama yang paling menarik nih yang pertanyaan. Boleh gitu ya kita pair ya. Baik, kalau yang nama tokohnya bagus bisa diambil buat novelnya Asma Nadia. Siapa yang duluan cepet ya? Enggak lah, ada etika dalam menulis ya. Baik, silakan yang berikutnya Dio Agung Purwanto. Apa kabar Dio? Ini Healthiers Asma Nadians garis keras yang selalu mendukung film-film Asma Nadia. Sempat sakit ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus ya Dio ya. Gimana Dio? Pertanyaannya apa nih? Amin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Malam ini saya gabung walaupun telat ketemu Cutpi dan Cutrani. Saya ingat tuh ada dua tokoh masing-masing di cerpen masing-masing. Tadi tentang penjara. Dua-duanya narsis. Iya, Cutrani dan Cutpi. Ya. Ada Cutrani itu cerpen saya yang dimuat di Horizon. Cutpi itu dimuat di mana tuh Kak? Itu Cutpi cerpen saya dimuat di mana ya? Anida ya atau apa tuh ya? Di Anida apa di Nur gitu? Oke. Lanjut Dio, ya silakan. Jadi tentang penjarakan penulis dengan karakter yang ditulis. Saya jadi ingat tentang Jilbab Trevor Lovesparks in Korea yang kalau nggak salah diklaim sekitar 60% cerita nyata 40%. penulisnya, 40% cerita nyata dalam penulisnya. Nah ini gimana kendala bagi penulis pemula gitu? Seringnya kita mau bikin cerita dari kisah diri sendiri. Tapi takutnya kemudian itu malah teman-teman bilang, itu cerita kamu kayak gitu, padahal itu kan udah dibumbu-bumbuin gitu. Gimana supaya tetap menjaga penulis dari karakternya, tapi inspirasi dari diri sendiri itu tadi tetap dapat kayak gitu. Pertanyaan saya membingungkan.
Ya, tapi kita nangkap, seperti itu. insya Allah nangkap. Ya, terima kasih. Dapat, Assalamualaikum. Ya, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya ngelihat Dio ini kayak reuni kita ya. Kak Evi, by the way, sehat-sehat gara-gara ya amin, gara-gara Jilbab Traveler kan namanya Rania Timur Samudra, nama pendek saya Rani ya. Jadi memang waktu itu pengen pakai karena tokonya Traveler, saya pengen pakai pengen pakai novelnya gitu ya, karakternya itu sebagai memoir, semi memoir ya, 30-40% di sana gitu. Tapi gara-gara itu saya ingat banget, saya diceng-cengin sama manajemennya Morgan, ya Morgan Oy yang jadi Hyun-gen ya. Ini by the way filmnya bisa teman-teman tonton di Netflix ya, bersama Cinta Laki-laki Biasa dan lain-lain. Dan digoda-godain gitu ya, apalagi pas Hyun-gen asli datang ke Indonesia gitu kan, digoda-godain, wah Hyun-gen asli belum nikah nih karena patah hati sama Asma Nadia katanya gitu. Gimana Kak Evi? Jadi sebenarnya ketika kita menulis, itu kan kita menulis memang menyerap dari sekitar. Kita juga menyerap pengalaman kita. Inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Ide itu bisa datang dari mana aja, termasuk dari dalam diri kita sendiri. Jadinya sebenarnya kalau kita memasukkan tentang apa yang pernah kita alami dan sebagainya, itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Terutama untuk novel-novel yang memang novel-novel populer gitu ya, yang memang pembaca akan suka nih yang seperti ini gitu. Nggak apa-apa gitu. Jadi di dalam sastra itu memang ada beberapa sastrawan yang selalu bilang ya bahwa kita harus punya jarak dengan karya kita gitu. Karena kalau enggak kita nggak profesional gitu. Tapi sebenarnya menurut saya enggak gitu-gitu juga gitu. Jadi nggak mutlak seperti itu. Kalau kita memerlukan, memanggil pengalaman kita yang lampau untuk dimasukkan, ingatan-ingatan kita di masa lalu untuk dimasukkan, harapan-harapan kita di masa mendatang untuk dimasukkan di dalam novel kita, nggak ada salahnya. Dan yang tahu tuh kita doang. Kalau ada orang-orang lain yang tahu, mirip kamu ya, nah ini kan fiksi. Ya, memang nggak apa-apa kalau ada mirip-mirip. Itu tadi saya katakan, walaupun Olenka menurut Budi Dharma dia menjaga jarak, tapi sebenarnya kan inspirasi Olenka dari perempuan yang dijumpai oleh Pak Budi Dharma di lift. Sama dengan Fenton, dan dia masukkan itu. Itu kan bagian dari pengalamannya Budi Dharma. Gitu. Jadi nama perempuan itu Angka. Nama perempuan yang ditemui oleh Budi Dharma, ketemu secara tidak sengaja oleh Budi Dharma dengan Budi Dharma. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa Dio, nggak usah ragu kalau memang dibutuhkan oleh novel itu pengalaman yang ternyata kita pernah mengalami. Gitu. Ternyata kita pernah mengalami itu. Maka karena itu begini, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh sastrawan-sastrawan Muslim ya. Mereka mengatakan bahwa kita nggak bisa lepas sebenarnya dari karya kita. Jadi karya itu sebenarnya cermin dari diri kita. Dan itu Muhammad Iqbal juga mengatakan itu gitu. Makanya saya percaya gitu, kita adalah apa yang kita tulis gitu. Seringkali seperti itu, walaupun tidak mutlak seperti itu. Jadi bisa saja misalnya kayak kalau teman-teman ada yang pernah bilang misalnya, ya saya nulis tentang pelacur. Begitu lihainya saya nulis tentang pelacur, tapi kan saya bukan pelacur. Ya saya juga nggak nuduh, saya bilang. Saya juga nggak nuduh gitu. Tapi mesti dia riset itu. Kalau dia tidak mengalami, dia mesti riset. Jadi riset juga sangat kita butuhkan, bukan hanya dalam karya ilmiah, tapi juga dalam karya fiksi gitu. Sehingga seolah-olah kita yang pernah mengalami gitu. Karena itu penting sekali riset. Nah, tapi di luar riset juga ada hal-hal yang mungkin hal-hal istimewa yang orang lain di dunia ini nggak pernah mengalami. Tapi kita mengalami itu. Nah, itu bolehlah kita selip-selipkan di dalam cerita kita. Mungkin memasukkan, bahkan tokoh ya, memasukkan tokoh gebetan dulu waktu zaman TK, di cerita kita gitu. Saya baru tahu ada salah satu teman saya ya petinggi partai terkenal gitu, ternyata dia punya gebetan teman TK gitu. Ya. Jadi itu menarik, mungkin wah, bikinlah tokoh yang seperti ini dan sebagainya. Nggak apa-apa gitu. Jadi sangat tergantung pada kebutuhan kita, apa sih yang ingin kita sampaikan di novel itu. Dia membutuhkan apa dari kita? Apakah pengalaman-pengalaman kita di masa lalu bisa menunjang itu? Misalnya Asma ke Korea gitu. Maka kemudian dia mengambil segala memori dia tentang Korea, termasuk tentang Hyun-gen di dalam ceritanya. Bagus, nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian nanti ada orang yang akan mencari-cari, apalagi orang-orang yang melakukan penelitian sosiologi sastra. Ya sosiologi sastra terkait pengarang. Nah nanti akan nyocok-nyocokin tuh, cocoklogi tuh, ya. Dan ternyata benar gitu. Jadi kalau diteliti pakai sosiologi sastra, khususnya sosiologi sastra pengarang, nah bisa tuh meneliti itu gitu.
meneliti apakah ini adalah kehidupan pengarangnya sendiri dan sebagainya. Gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Kadang-kadang juga pembaca berhak untuk menilai, orang-orang berhak untuk meneliti gitu. Jadi kita juga nggak boleh marah kalau karya kita bisa dijadikan skripsi terus ditulis yang kita kan nggak bermaksud begitu. Karena pembaca juga punya cakrawala harapannya sendiri. Ada namanya teori resepsi pembaca. Teori resepsi pembaca itu tiap pembaca itu akan berbeda gitu. Akan berbeda. Kemudian dia akan menerima penerimaan dia terhadap bacaan kita sangat tergantung pada banyak hal, pada intelektualitasnya, ya, pada mood dia pada saat itu, ya, pada keterbacaan dia dan sebagainya gitu. Jadi akan banyak ragam pendapat gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi Dio, kesimpulannya adalah berikan apa yang terbaik untuk novel kita. Entah itu dari pengalaman kita sendiri, pengalaman orang lain, entah itu kita lihat di film, entah itu kita lihat di televisi, kita dengar di radio, kita dapetin waktu jalan-jalan, apapun itu yang bisa memperkaya novel kita. Nanti urusan yang lain belakangan, pendapat-pendapat orang belakangan gitu. Dan itu kita tampung sebagai sebuah masukan. Gitu. Orang menduga-duga nggak apa-apa lah gitu. Menduga-duga, ini jangan-jangan nih dia ngalamin ini nih, jangan-jangan dia biarin aja gitu. Yang penting novel kita sukses dengan ramuan itu gitu. Seperti itu saya kira. Baik, Bunda Helvi Rosa, terima kasih banyak untuk sharing malam ini ya, rekan-rekan. Jangan kemana-mana dulu, kita akan nggak ada pesan-pesan berikut ini juga sih gitu ya, tapi kita akan berfoto bersama ya. Dan Sheila, kayaknya ada yang mau ditampilin nih Sheila ya. Satu hal teman-teman, karya kita, tidak ada karya yang basi ya, terkait tulisan ya Bunda Helvi ya. Nggak ada novel yang basi, nggak ada cerpen yang basi. Nggak ada sih, tapi yang nggak laku sama nggak dibicarain lagi ada. Ya, tapi intinya itu pun ya ada yang kedua nih ya. Sheila silakan aja kalau mau ditampilkan ya. Dan yang kedua adalah tidak ada karya yang tidak bisa diperbaiki. Menurut saya masih bisa diperbaiki ya. Dan ini salah satu contoh Ku Kejar Kau Dengan Bismillah. Ini salah satu novel Asma yang Bunda Helvi Rosa mungkin ingat, Jai Jamilah ya. Jadi tokohnya Jai Jamilah, kakak adik ya, abang adik di sini, dan ceritanya komedi di sini. Jadi saya mencoba melucu di sini. Waktu itu sih tahun-tahun bukunya keluar cukup sukses ya. Jadi mudah-mudahan masih lucu juga gitu dibawa ke sekarang gitu. Tapi ini salah satu contoh yang mau nggak mau moda transportasi saya ubah, kemudian juga terkait teknologi ya, kemudian terkait lagi misalnya tokoh-tokoh kalau dulu misalnya ya kalau dulu bisa referensinya Tom Cruise ya untuk anak muda gitu, sekarang tentu tidak gitu ya, atau siapa yang tokoh komedian sekarang juga mungkin tidak gitu. Jadi teman-teman selalu punya ruang sebetulnya untuk bisa meskipun penulis beda-beda ya Bunda Helvi ya, ada yang suka mengedit, ada penulis ya. yang memang kalau karyanya udah selesai dia nggak mau ngedit-ngedit parah untuk jadi karya baru gitu, tapi ada juga yang begitu gitu, kayak Pak Budi Dharma itu anti banget seperti itu, tapi Putu Wijaya itu dia selalu merevisi kalau cetak ulang biasanya gitu. Budi Dharma nggak pernah mau gitu. Jadi Olenka yang kita baca hari ini tuh sama dengan Olenka yang sebelumnya ya. Iya. Ya. Jadi silakan teman-teman ya, pilihan bagi teman-teman penulis semua, mohon doanya untuk Ku Kejar Kau Dengan Bismillah ya, mudah-mudahan selamat ya Dek. Iya, udah bisa dibaca di aplikasi KBM App ya. Dan rekan-rekan sekalian, tadi beberapa contoh ya menggunakan POV. Saya memang termasuk yang tadi Bunda Helvi bilang, Asma tuh suka pakai POV-nya beberapa gitu ya. Bahkan POV 1 dan 3 saya aduk gitu ya, saya gabung gitu. Ketika Meros dan Arini, Meros itu selalu pakai akuan gitu. Dan memang ada alasannya untuk itu. Tapi ternyata juga menarik, dan buat saya tidak ada yang paling tahu tokoh itu kecuali tokohnya sendiri gitu. Dan nada menggurui itu rasanya beda ya Kak, kalau misalnya orang ketiga pakai diaan semua gitu ya, dengan kita masuk gitu ke tokoh itu gitu, jadi tidak menggurui, dan menurut saya lebih lebih eksploratif sih dengan memakai beberapa POV. Iya, saya melakukan itu di Surga Yang Tak Dirindukan 3 ya, termasuk dari 1 sampai 3, Assalamualaikum Beijing, kemudian juga di Cinta Maha Luas yang terbaru ya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Mungkin satu lagi Asma, saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku Asma, terutama terkait dengan POV, itu Surga Yang Tak Dirindukan yang pertama ya, karena itu bagus banget POV, salah satu POV terbaik dari semua novel Indonesia yang pernah saya baca untuk dipandang ya, untuk pembagian POV. Bukan karena dia adik saya, tapi saya baca banyak sekali novel terkait itu, dan ini
lincah sekali, dan karena Asma sering melakukan ini, lama-lama dia makin lincah gitu. Jadi teman-teman coba berlatih. Saya termasuk yang mau berlatih itu gitu, karena saya belum pernah pakai sudut pandang segitu banyak gitu di dalam novel gitu. Jadi merasa tertantang ngelihat Asma ngiri banget, aduh ini lincah banget nih kayak begini gitu. Dan itu bisa karena kita Asma sering menggunakannya, lama-lama jadi biasa. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau hari ini ada hal-hal yang khilaf dari pertemuan kita, mohon maaf, kita sama-sama belajar. Hari ini saya yang bicara, mudah-mudahan lain kali saya yang mendengarkan Anda yang menjadi pembicara ya, insya Allah ya. Insya Allah. Dan rekan-rekan semua, silakan follow Bunda Helvitiana Rosa di sosial medianya ya. Puisi-puisi yang sudah dilakukan bisa disimak di Spotify dan di YouTube ya, termasuk Kangen yang terbaru. Dan jangan lupa juga untuk Bunda Helvi ini ada loh akunnya di aplikasi KBM App ya. Buat teman-teman yang masih belum familiar apa sih aplikasi KBM App? Aplikasi KBM App itu aplikasi kepenulisan, bisa diunduh gratis ya di Google Play Store, silakan. Dan banyak termasuk di bab-bab Jai Jamilah yang ku kejar kau dengan Bismillah, 8 babnya masih free untuk teman-teman baca, jadi nggak pakai koin sama sekali. Jadi silakan menjadikan KBM App ya, aplikasi KBM sebagai rumah untuk membaca dan rumah untuk berkarya. Dan sudah banyak teman-teman kita yang sukses di sana. Mudah-mudahan kesuksesan itu juga menjadi milik kita semua. Insya Allah begitu. Bunda Helvitiana Rosa, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih yang sudah menyimak di Zoom ya maupun melalui YouTube KBM App Official. Kita berjumpa lagi insya Allah Rabu depan, dan saya kembalikan kepada Sheila ya untuk foto bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.